Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita mau lanjut ke uji pemahaman ya, untuk bab sistem pencernaan makanan juga beserta mengenai gangguan-gangguan yang menyertainya. Kita mulai saja untuk yang nomor 1. Perhatikan gambar organ pencernaan berikut. Ini jelas lambung, hati, pankreas, dan empedu. Ya, hati, lambung, pankreas, dan empedu. Kita semua punya. Jadi mestinya kita mengerti bagian-bagian organ tubuh kita. Ya, tidak ada alasan tidak tahu. Apalagi ketukar antara nama organ satu dengan organ yang lainnya. Seorang pasien menjalani operasi pengangkatan organ X. Organ X berarti getah empedu. Empedunya ya yang diangkat ya. Menjalani operasi pengangkatan organ X akibat adanya endapan campuran kolesterol, kalsium, dan bilirubin yang mengeras. Hal tersebut menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Bioproses yang akan terganggu pada orang tersebut adalah, sebagaimana kita ketahui, bahwa empedu itu digunakan untuk mencerna lemak. Jadi manakala ada gangguan pada empedu, bioproses yang terganggu pada organ tersebut adalah pencernaan lipid ya, menjadi senyawa monomernya. Lipid itu kan lemak. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. 2. Gondongan atau parotitis mumps adalah pembengkakan kelenjar ludah pada leher bagian atas atau pipi bagian bawah akibat infeksi kuman dan bersifat menular. Orang tua zaman dahulu mengoleskan blau. Blau itu kayak semacam deterjen ya, tapi bentuknya seperti malam, warnanya biru. Nah, kapur biru pemutih pakaian ke leher dan pipi anaknya yang membengkak dengan tujuan agar cepat sembuh. Hal yang paling benar terkait dengan tindakan tersebut adalah, kita bisa analisa untuk jawabannya, tidak mematikan virus ya. Karena apa? Sampai dengan saat ini belum ada penelitian yang mengatakan bahwa blau itu dapat digunakan untuk mencegah ataupun digunakan untuk penyembuhan gondongan. Sampai dengan saat ini. Ya namanya, kalau ini kan sudah jelas dikatakan. Kalau dulu kita zaman dahulu, orang tua zaman dahulu mengoleskan blau. Jadi ini hanya sebatas warisan dari nenek moyang, kemudian kepercayaan atau mitos yang mereka dengan sugestinya mempercayai bahwa gondongan itu sembuh dengan blau. Tapi dalam kenyataan, bukti empiris atau bukti ilmiahnya itu belum sampai dengan saat ini belum ada yang membuktikan blau dapat menyembuhkan gondongan. Jadi jawabannya adalah yang tidak dapat mematikan virus atau A. Kita lanjut ke soal AKM. Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 3. Dispepsia, sakit maag gastritis, merupakan sekumpulan gejala rasa tidak nyaman pada lambung seperti kembung dan rasa panas pada perut bagian atas, nyeri ulu hati, mual, cepat merasa kenyang saat makan, perut terasa penuh atau begah, wajah pucat, suhu badan naik, keringat dingin, pusing, dan sering bersendawa. Kemudian teks selanjutnya. Sakit maag pada umumnya disebabkan adanya luka terbuka pada lapisan dalam lambung, infeksi Helicobacter pylori, efek samping penggunaan obat antiinflamasi non-steroid, mengkonsumsi makanan pedas dan berminyak, makan tidak teratur atau sering telat makan, terlalu banyak mengkonsumsi makanan dan coklat, minuman bersoda, beralkohol atau berkafein, obesitas, serta stres dan gangguan kecemasan. Sakit maag bisa juga sebagai komplikasi dari suatu penyakit seperti kanker lambung, batu empedu, radang pankreas, dan penyumbatan usus. Rasa nyeri akibat maag akut disebabkan oleh asam lambung bersentuhan dengan lapisan mukosa yang rusak, sehingga ujung-ujung syaraf menjadi lebih peka oleh rasa nyeri. Rasa panas dalam dada disebabkan naiknya asam lambung ke bagian kerongkongan. Sakit maag bisa terjadi pada anak-anak, tetapi umumnya diderita individu usia 20 sampai dengan 50 tahun. Menurut WHO, angka persentase penderita gastritis di 8 negara cukup tinggi. Di sini sudah ada urutannya.
Tiongkok, India, Indonesia, Inggris, Jepang, Kanada, Prancis, dan Amerika. Hasil penelitian Kementerian Kesehatan kejadian gastritis di beberapa kota wilayah Indonesia. Nah, ini masing-masing sudah ada prosentasenya. Gastritis seringkali dianggap tidak berbahaya dan mudah disembuhkan, tetapi jika tidak segera ditangani dengan tepat, gejalanya menjadi parah. Pada tahun 2013, angka kematian akibat penyakit ini adalah 15 per 100.000 perempuan dan 12 per 100.000 laki-laki. Kita lanjut ke soalnya. Mah lebih banyak diderita laki-laki daripada perempuan. Itu jelas salah. Di sini sudah kelihatan 15 per 100.000 perempuan, 12 per 100.000 laki-laki. Berarti lebih dominan diderita oleh perempuan. Itu alasannya kenapa pernyataan A salah. B. Pencegahan dispepsia dapat dilakukan dengan mengkonsumsi minuman probiotik. Itu benar. Alasannya apa? Minuman probiotik itu umumnya mengandung asam, ya, yang nantinya bakteri-bakteri yang akan membantu pencernaan di dalam lambung dan umumnya asam. Jadi yang namanya lambung kita itu kan banyak sekali yang ditemukan bakteri. Nah, bakterinya kan ada yang jahat, ada yang baik. Nah, pemberian probiotik ini diharapkan akan mengurangi bakteri jahat dan akan meningkatkan pertumbuhan bakteri yang baik. Jadi pernyataan B adalah benar. Yang C. Dispepsia akibat infeksi kuman dapat disembuhkan dengan pemberian antibiotik. Nah, itu benar. Segala macam infeksi, ya, segala macam infeksi agar tidak menyebar itu penyelesaiannya adalah diberikan dengan antibiotik. Itu mesti. Seperti itu. Jadi pernyataan C adalah benar. Jadi sebenarnya fungsi antibiotik itu adalah untuk mengurangi atau mencegah adanya infeksi kuman. Jadi kalau misalkan makanya kalau kita misalkan sakit batuk aja, yang namanya batuk itu kan ada yang parah, ada yang tidak. Kalau yang tidak parah itu tidak mungkin dikasih antibiotik. Tapi kalau yang sudah parah itu biasanya nanti dikasih antibiotik. Itu dengan harapan apa? Bahwa kumannya itu agar tidak menyebar kemana-mana. Seperti itu. Itu yang C ya. Berarti pernyataannya benar. Yang D sekarang. Lapisan mukosa yang rusak jika bersentuhan dengan asam lambung menimbulkan rasa nyeri. Asam lambung tersebut adalah asam asetat. Itu salah. Asam yang ada di lambung itu adalah asam klorida atau atau HCl. Jadi pernyataan D adalah salah. Yang E sekarang. Tidur rebahan setelah makan dapat meringankan gejala dispepsia. Ini jelas salah. Malah kebalikannya, tidur rebahan itu dapat menyebabkan gejala dispepsia. Jadi pernyataan E adalah salah lagi. Kita selanjutnya ke soal nomor kedua ya. Berdasarkan teks informasi, tuliskan 5 nama kota di Indonesia dengan persentase penderita gastritis dari yang terbesar hingga yang terkecil. Yang terbesar adalah kita bisa temukan di sini Medan, ya. Medan. Yang pertama Medan. Yang kedua adalah Jakarta 50%. Yang ketiga adalah Denpasar 46. Yang keempat adalah Bandung 35,3%. Yang kelima adalah Palembang 32,5%. Jadi urutannya adalah Medan, Jakarta, Denpasar, Bandung, baru Palembang. Itu urutan dari yang terbesar sampai dengan yang terkecil. Selanjutnya, soal yang terakhir, negara dengan jumlah penderita gastritis terbanyak setelah Indonesia adalah, kita lihat Indonesia. Indonesia itu adalah 40,85%.
maka yang paling rendah adalah yang di bawah 40,85. Terbawah pertama di bawah 40,85 adalah Kanada. Ya. Kan jelas ini. Dari 40,85 habis itu 35% yaitu Kanada. Jadi jawabannya yang C. Oke, gitu saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.